malam hari ini. Saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Semoga malam ini bisa menjadi langkah awal bagi saya dan teman-teman yang bercita-cita melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP. Sebelumnya, perkenalkan narasumber kita malam pada hari ini ada Kak Abdul Rahman Yusuf, SP. Kak Rahman ini salah satu penerima beasiswa LPDP di IPB University. Sangat apresiasi ya. Kak Rahmat ini akan berbagi pengalaman mulai dari mengenal LPDP afirmasi, persiapan berkas, dan banyak sekali tips-tips yang akan disampaikan pada malam hari ini. Dan saya yakin banyak banyak sekali pengalaman berharga yang bisa kita pelajari malam ini. Jadi teman-teman untuk tetap stay di dalam Zoom ini dan jangan lupa siapkan pertanyaan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita langsung masuk ke agenda selanjutnya yaitu sharing session dengan Kak Rahman. Kepada Kak Rahman, saya persilakan. Sebelumnya Kak Rahman bagaimana kabarnya? Baik Kak? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah Kak. Ya Kak, maaf ya kalau ada kekurangan. Baik Kak, Ya, suaranya terdengar dipersilahkan. dengan jelas. Iya, jelas. Baik-baik. Sudah bisa dimulai berarti ya? Oke. Izin share screen ya. Hmm. Mohon maaf teman-teman bisa apa dikonfirmasi apakah layarnya sudah terlihat? Sudah Terlihat, Kak. Kak Rahman. Oke, Sudah Kak. baik. Bentar ya. Oh ya, ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan malam hari ini untuk hadir gitu ya. Beberapa pekan yang lalu saya dihubungi untuk kemudian bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Dan mungkin disclaimer di awal terlebih dahulu ya. Mungkin beberapa yang akan saya sampaikan berikutnya ini ya, sudah pernah disampaikan sebelumnya gitu ya. Karena di materi pertama itu kan membahas terkait LPDP juga. Dan sebenarnya untuk LPDP itu mau itu reguler ataupun afirmasi gitu ya atau yang targeted itu sama saja terkait dengan persiapannya. Hanya saja mungkin ada beberapa seperti apa beberapa administrasi yang apa namanya eh, dipersyaratkan gitu ya. Jadi untuk malam hari ini sebenarnya em, sederhana gitu ya temanya. Ini terkait dengan LPDP tapi akan lebih fokus kepada afirmasi seperti itu. Saya sendiri tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Saya saat ini menempuh studi di IPB University ya, semester 3. Saya award di LPDP itu lulus tahun 2024 ya, tahap 1. Jadi lulus 2024 tahap 1 dan karena masih ada kewajiban mengikuti penilaian bahasa selama 3 bulan di Undip gitu ya. Jadi saya harus menunda studi dan akhirnya saya memulai studi saya pada bulan Januari 2025. Dan Alhamdulillah saat ini sudah semester 3 dan sementara melaksanakan sudah selesai sebenarnya sih. Untuk penelitiannya tinggal menyusun tugas akhir. Ya, doakan semoga dimudahkan. Selanjutnya mungkin sebelum ke materi, ini kita main tebak-tebakan dulu bisa ya teman-teman ya. Mangga dikonfirmasi. Apakah layarnya terlihat dengan jelas atau kecil? Bisa disampaikan? Terlihat dengan jelas, Kak. Oke, baik. Makasih, Kak. Iya, kita main tebak-tebakan dulu ya.
boleh nanti jawab di kolom komentar atau langsung bersuara. Nah, kira-kira dari dua gambar ini teman-teman lihat, sebelah kiri dan sebelah kanan, ini ada gambar apa? Yang kiri gambar. Oke, semuanya sepakat. Ini gambar piring ya? Bener nggak? Iya, ini adalah gambar piring. Nah, yang di sebelah ini sebenarnya gambar gunung, tapi bukan gunung yang sebenarnya. Ini adalah gunung nasi. Artinya banyak nasinya ya, seperti gunung. Oke, kira-kira ukuran piring ini besar atau kecil teman-teman? Bisa dikonfirmasi nih lewat kolom chat. Kecil, kecil ya, atau besar? Oke. Oke, kecil. Oke, ada yang menjawab kecil. Kecil, Kak. Kecil. Oke, kecil ya. Sepakat. Semuanya sepakat bahwa eh, gambar piring ini adalah piring yang berukuran kecil. Ya. Sedangkan nasi di sini sangat besar. Nah, em, ibaratnya kalau misalnya saya punya nasi sebanyak itu, kemudian teman-teman punya piring yang kecil, kira-kira saya akan memberikan nasi yang sedikit atau nasi yang banyak. Boleh di kolom chat sedikit. Ya, saya berikan nasi yang sedikit karena ya piringnya itu hanya mampu nasi dengan ukuran sedikit. Sepakat ya? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, eh, ibaratnya diri kita itu kalau misalnya seperti kemudian apa bedanya kalau misalnya kita berusaha untuk membesarkan piringnya? Ya, sayangnya tidak bisa diedit ya, sudah dalam bentuk PDF. Pokoknya kita bayangkan saja piring ini kita perbesar, ya, kita ubah menjadi lebih besar. Dan secara otomatis saya akan memberikan nasi kepada teman-teman dengan ukuran yang lebih banyak sesuai dengan porsi piringnya, gitu ya. Sepakat ya? Nah, kenapa demikian? Karena diibaratkan piring itu kalau misalnya piring itu adalah diri kita, mau itu ukuran kecil dan apakah itu ukurannya besar, dan nasi ini diibaratkan dengan ya katakan nasi ini adalah rezeki yang kemudian Tuhan berikan, yang Allah berikan gitu ya. Dan sebenarnya rezeki itu kan luas ya, banyak ya, tidak terbatas ya dari Tuhan itu dari Allah. Sepakat ya, tidak terbatas. Dan Allah itu ternyata maha adil gitu ya, memberikan rezeki sesuai dengan kesanggupan hambanya gitu. Nah, sekarang tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah piring yang kita punya ini adalah ukurannya kecil atau besar? Yang bisa menjawab hal itu adalah teman-teman semuanya, ya. Tapi em, walaupun misalnya saat ini kita memiliki piring yang kecil nih, ya kan? Ketika misalnya kita berusaha, ternyata kita bisa memperbesar piring itu. Dan eh, Allah itu nanti, Tuhan itu ya akan memberikan rezeki sesuai dengan kemampuan kita itu. Kalau misalnya piringnya kita besar, maka kita akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak juga, begitu ya. Begitu. Karena tidak mungkin diberikan rezeki yang besar, namun kita kita sendiri tidak mampu atau piringnya kita kecil. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman memikirkan bahwa rezeki itu adalah LPDP itu sendiri, maka eh, tentunya teman-teman harus memperbesar piring terlebih dahulu dalam artian meningkatkan value diri masing-masing gitu ya untuk akhirnya dinilai pantas oleh katakanlah oleh LPDP menjadi award LPDP. Saya kira seperti itu. Jadi kenapa saya sampaikan ini terlebih dahulu karena saya harap teman-teman semuanya dengan mempunyai niat yang benar-benar kuat gitu ya mengikuti materi malam hari ini itu karena ingin mendapatkan informasi yang kemudian bisa menjadi bekal buat teman-teman untuk um, apply beasiswa LPDP seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan next ini nggak bisa ya. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus LPDP, teman-teman? Sebenarnya yang bisa menjawab hal tersebut adalah diri kita sendiri. Kenapa sih harus memilih LPDP, gitu ya? Dan ini adalah pertanyaan yang kemudian akan ditanyakan juga begitu pada saat seleksi substansi. Walaupun memang tidak semua orang ditanyakan hal ini, gitu ya. Tapi secara eksplisit ini akan ya ada pertanyaan yang mengarah ke sana, ya berkaitan dengan kemudian keyakinan kita, ya gitu ya. Nah, sebenarnya jawabannya juga sederhana. Kenapa? eh, apa namanya teman-teman atau kita sendiri memilih LPDP gitu ya. Jadi karena apa ya LPDP itu ternyata bukan hanya sekadar beasiswa gitu. Saya memahaminya seperti itu ya. Jadi apa ya LPDP itu adalah
semacam gerakan begitu membangun negeri gitu melalui investasi pendidikan gitu. Sederhananya seperti itu. Jadi tujuan dan misinya itu nanti akan benar-benar selaras dengan cita-cita yang besar, di mana cita-cita itu adalah eh, apa ya, mencetak generasi yang bukan hanya cerdas gitu ya, tapi juga berkontribusi nyata untuk Indonesia. Sederhananya kita pahami seperti itu. Dan harusnya juga kita sepakat bahwa kalau misalnya kita mau apply beasiswa LPDP, berarti wajib ya, wajib sepakat dengan hal ini. Kemudian apa aja kalau misalnya kita, kenapa sih kita harus mendaftar LPDP? Karena di LPDP itu juga selain dengan tujuan yang tadi, ternyata ada dukungan yang sangat komprehensif ya. Jadi ternyata LPDP juga itu memahami gitu bahwa perjuangan menuntut ilmu itu tidak apa namanya ya, bukan hanya soal kuliah. Benar nggak teman-teman? Sepakat ya? Oke, sepakat. Jadi apa namanya? LPDP itu memahami begitu bahwa perjuangan menuntut ilmu itu bukan hanya sekadar kuliah, tapi juga tentang bertahan kalau misalnya kita kuliahnya di bukan di daerah kita gitu ya, dan juga mungkin berkembang gitu. Karena itu dukungan yang diberikan oleh eh, LPDP itu apa namanya ya, diberikan mencakup semuanya. Ya, baik itu biaya kuliah, ya kan, biaya hidup bulanan juga ditanggung, biaya penelitian, ya kan, ada dana publikasi juga. Mungkin sudah disampaikan di materi sebelumnya, tapi anggap saja ini pengulangan ya, biar nanti teman-teman juga semangat makin mantap untuk kemudian mendaftar LPDP, gitu ya. Kemudian juga kita akan apa namanya, mendapatkan apa gitu ya. Sebenarnya kalau kita, kenapa kita harus mendaftar LPDP, ini membedakan dengan beasiswa lainnya. Beasiswa lainnya juga menarik gitu ya, tapi khususnya LPDP ini ternyata bisa apa ya, menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan tanggung jawab sosial gitu. Karena seingat saya dan sepengetahuan saya dan saat ini juga saya jalani gitu ya, bahwa ternyata menjadi awal di LPDP itu eh, apa ya? Tadi sudah saya sampaikan, menjadi bagian dari misi besar untuk mengabdi kepada negara khususnya. Ya, bukan hanya tentang meraih gelar semata. Wah, keren nih dapat beasiswa LPDP biar dapat gelar ini. Tidak, tidak begitu teman-teman. Ya, kita harus memperbaiki mindset kita terkait dengan hal itu. Ya, jadi bukan hanya tentang meraih gelar, bukan. Tapi tentang kemudian bagaimana kita bisa menanamkan semangat dan eh, kembali memberi manfaat kepada masyarakat. Seperti itu. Sepakat teman-teman ya. Dan saya anggap eh, teman-teman yang ikut malam hari ini karena punya niat begitu ya untuk daftar LPDP. Seperti itu. Dan ternyata juga ada pendampingan yang menyeluruh dari LPDP. LPDP itu ternyata tidak meninggalkan awardnya berjalan sendiri gitu. Dan itu yang saya alami ya. Dan itu juga informasi yang saya dapatkan ya. Makanya ada pendampingan-pendampingan teman-teman sebelum kuliah, saat kuliah juga ada, dan setelah kuliah juga ada. Nah, ini menarik. Akhirnya apa namanya? Setiap langkah dan perjuangan kita itu akan selalu ada semacam apa ya? Semacam arahan gitu ya. Akan ada semacam dukungan dari LPDP dan tentunya kan nanti ada komunitas-komunitas khusus LPDP gitu ya, yang nanti akan siap membantu kita baik itu selama sebelum, selama kuliah dan juga setelah kuliah. Untuk setelah kuliah mungkin lebih khusus ke apa namanya, pemberdayaan alumni LPDP itu sendiri. Dan eh, kita perlu membayangkan misalnya kalau misalnya setiap ilmu yang kita punya itu, yang kita pelajari hari ini itu ternyata bisa menjadi eh, akan bermanfaat kan di masa depan, ya kan? Khususnya bagi bangsa kalau kita bicara LPDP karena dananya dari APBN gitu ya, uang masyarakat, uang rakyat gitu ya. Jadi tidak akan jauh-jauh dari kontribusi kita kepada rakyat.
Makanya jangan pernah takut teman-teman bermimpi besar itu, ya kan? Karena LPDP itu hadir untuk eh, apa ya? Katakanlah memastikan bahwa mimpi besar itu punya semacam apa ya? Semacam pijakan gitu ya. Benar nggak teman-teman? Asalkan kita punya kemauan, sederhananya seperti itu. Sepakat ya? Nah, kemudian, em, nah sekarang kalau misal teman-teman perhatikan, saat ini tuh sudah dibuka tahap kedua. Dan ternyata tinggal 6 hari lagi. Nah, kira-kira persiapan teman-teman sudah sampai di mana? Bisa dikonfirmasi lewat kolom chat. Sudah sampai di mana? Sudah sampai? Esai kah? Udah selesai esainya teman-teman? Nanti malam hari ini juga kita akan membahas sedikit terkait dengan esai ya. Atau masih dalam tahap rekomendasi? Atau masih bingung memilih program studi? Belum daftar? Kenapa belum daftar? Masih baca-baca info di web gitu. Ya, terlepas dari sudah tahap mana teman-teman semuanya bahwa sudah disampaikan juga di materi sebelumnya, LPDP itu selalu membuat kesempatan bagi kita untuk mendaftar 2 kali dalam setahun. Ya, jadi kalau misalnya eh, tahap ini masih belum ada kesempatan untuk mendaftar, tidak masalah karena masih ada kesempatan berikutnya dan kesempatan berikutnya. Seperti itu. Dan saya yakin LPDP ini tidak akan dihilangkan. Walaupun memang pemerintah punya prioritas lain gitu ya. Nah, kemudian Em, ya, ini juga sudah dijelaskan, tapi secara garis besarnya untuk LPDP itu di bawah dua payung besar, ya STEM sama SHARE, ya. Dan ini juga dibagi untuk istilah beasiswa umum afirmasi dan targeted itu sebenarnya juga bukan dihilangkan, tapi sudah tidak dalam bentuk panduannya masing-masing, seperti itu. Tapi untuk istilah ini masih tetap dipertahankan gitu ya. Masih ada yang umum ya lewat jalur reguler. Kalau materi sebelumnya itu lewat jalur reguler dan itu di luar negeri, ya kan? Kalau saya sendiri itu beasiswa jalur afirmasi, tapi afirmasi khususnya prasejahtera. Dan ternyata untuk afirmasi ini tidak hanya prasejahtera, tapi ada daerah afirmasi, penyandang disabilitas, ya, dan juga afirmasi beasiswa putra-putri Papua. Nanti akan dijelaskan lebih eh apa namanya? Dijelaskan lagi di slide berikutnya ya. Dan saya perlu disclaimer terlebih dahulu bahwa saya akan lebih fokus pembahasan atau diskusi kita malam hari ini itu lebih ke beasiswa afirmasi dan dalam negeri. Karena mohon maaf saya belum punya pengalaman untuk kuliah di luar negeri gitu ya. Nanti insya Allah lain kesempatan. Oke. Dan kalau misalnya kita lebih jauh lagi terkait dengan afirmasi, ternyata untuk afirmasi itu sendiri, apa namanya, ini ada perbedaan di tahap 1 kemarin dan juga tahap 2 saat ini. Sudah ada kelonggaran gitu ya, ada kemudahan buat teman-teman yang nanti mendaftar di tahap 2 ini atau tahap-tahap berikutnya, ya tahun-tahun setelah ini gitu ya. Kalau di tahap 1 memang dipersyaratkan untuk luar negeri itu memang wajib ada sertifikat bahasa gitu ya. Namun kalau di tahap 2 ini ternyata lebih dimudahkan lagi, ada penambahan opsi ya, sertifikat skor minimal kemampuan bahasa Inggris itu dari PTDN itu skornya 500 atau setara. Jadi kalau kendalanya teman-teman mendaftar apa namanya LPDP itu karena sertifikat bahasa kan itu bayar ya. Kalau ITP itu sekarang 500-an sampai 600-an. Dan sekarang untuk LPDP itu dari 70.000 orang yang mendaftar kurang lebih yang lulus hanya sekian persennya gitu ya, 4 ribuan orang dan itu dibagi 2 tahap. Tahap 1 misalnya daftar 30.000 orang atau 40.000 orang katakanlah kurang lebih seperti itu. Yang lulus 2.000 lebih, nggak sampai 3.000 karena masih ada efisiensi anggaran kayaknya. Kalau dulu 400-an, 4.000 orang. Kalau di angkatan saya itu 4 ribuan orang setiap tahunnya. Bahkan dulu itu sempat ada rencana akan ditambahkan kuotanya. Tapi ternyata malah diturunkan. Nah, itu tidak masuk pembahasan kita malam hari ini. Ya.
Dan di sini juga untuk tahap 2 ini bagi teman-teman yang sudah punya LOE ya, unconditional, ini em, tidak diwajibkan sertifikat TOEFL karena sudah dianggap karena masuk di universitas itu kan kadang-kadang juga dipersyaratkan sertifikat bahasa kan ya. Jadi LPDP lebih memudahkan kita saja sih dan dianggap kita sudah punya sertifikat bahasa itu tanpa harus melampirkan pada panduan. Mohon maaf, sekarang waktunya tinggal berapa menit? Masih lama ya. Nanti langsung disampaikan saja kalau misalnya eh, waktunya sudah habis. Oke, saya lanjutkan ya. Semoga suara saya masih terdengar jelas. Oke, baik. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Untuk perbedaan tahap 1 sampai tahap 2. Di sini sekarang sudah ada kelonggaran. Kalau dulu saya di 2024 itu tahap 1 untuk afirmasi saja masih dipersyaratkan sertifikat bahasa. Tapi minimalnya kalau saya dulu 400. Nanti saya akan cerita sedikit pengalaman. Saya dulu dapat TOEFL yang secukupnya gitu ya. Tapi alhamdulillah walaupun di LPDP itu kerennya seperti itu ya. Walaupun sertifikat atau TOEFL kita pas-pasan gitu ya. Itu masih dipertimbangkan untuk bisa lulus. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada em, afirmasi itu ada apa saja. Yang pertama ada putra-putri Papua. Di sini ada orang Papua, mungkin orang tuanya Papua, dari Papua atau lahir di Papua atau tidak lahir di Papua tapi apa namanya? Orang tua, salah satu orang tua mungkin asli Papua. Ini juga bisa dipertimbangkan untuk mendaftar jalur ini. Untuk seleksinya juga sama teman-teman ya. Ada administrasi, ada bakat skolastik, dan juga ada tes substansi. Untuk kemampuan bahasa tidak dipersyaratkan. Dan di sini ada minimal umur ya. Untuk magister 47 tahun, dokter 50 tahun. Jadi kesempatan kita buat daftar LPDP itu sampai bertahun-tahun. Makanya harus benar-benar dimanfaatkan. Kayak gitu. Kemudian untuk kriteria daerah afirmasi. Ini afirmasi tapi jalur daerah afirmasi atau daerah 3T ya. Kalau Gorontalo sayangnya tidak masuk. Bukan sayangnya sih, alhamdulillah tidak masuk. Ya, silakan dicek daerahnya teman-teman kalau misalnya masuk daerah afirmasi. Nah, ini bisa dipertimbangkan, bisa daftar jalur ini teman-teman. Ya. Sama untuk batasan maksimal usia itu magister 47 tahun. Ada 50 tahun untuk dokter. Yang untuk dokumen ini juga sebenarnya cukup dengan KTP dan surat keterangan dari lurah ataupun kantor kepala desanya ya. Kayak gitu. Nah, untuk syarat bahasa juga eh, ini untuk luar negeri. Tapi kita tidak membahas luar negeri, tapi sebagai informasi saja kalau misalnya teman-teman ada yang berniat ya kuliah di luar negeri ini syarat bahasanya seperti ini. Ada TOEFL ITP, ya, IBT, dan seterusnya. Ini ada skornya masing-masing juga, 500 ya untuk ITP. Dan sekarang sudah bisa juga untuk Duolingo. Nah, teman-teman yang rajin main Duolingo di handphonenya, nah itu bisa dimanfaatkan juga kalau misalnya daftar, ambil sertifikatnya. Ya. Kemudian IPK juga ini sebenarnya sangat rendah sih untuk syaratnya kalau afirmasi. Nah, kelebihan lainnya untuk afirmasi itu teman-teman kalau dibedakan dengan jalur-jalur lainnya misalnya reguler ya atau targeted itu passing grade TBS-nya atau seleksi substansinya lebih rendah kayak gitu. Jadi peluang untuk lulus itu lebih lebih tinggi katakanlah lebih tinggi dibandingkan dengan jalur-jalur lain-lain. Dan alhamdulillahnya tahun ini itu em, diberikan porsi khusus untuk pendaftar afirmasi. Itu sebanyak 25%. Ya, 25%-nya itu jalur afirmasi yang lulus. Dibandingkan kan banyak sekali tuh jalur-jalur masuk LPDP. Sekarang bahkan LPDP itu juga ada yang S1. Nggak hanya S2 sama S3. Jadi kalau teman-teman punya adik S1, bukan, punya adik SMA, SMK, dan sederajat, nah bisa cari tahu juga terkait dengan LPDP, tapi yang S1. Ada.
Sekarang sudah ada, ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kira-kira teman-teman apakah masuk di kriteria ini atau tidak? Afirmasi prasejahtera. Kalau saya masuk, ya. Teman-teman ada yang prasejahtera atau mungkin masuk di dua kriteria sebelumnya? Ada. Masya Allah, prasejahtera ya. Ini bukan kekurangan teman-teman ya. Ada yang merasa ini adalah kekurangan, ya nggak apa-apa. Tapi perlu disyukuri juga kekurangan itu. Karena memang di balik kekurangan itu ternyata Allah memberikan kelebihan-kelebihan lainnya yang perlu kita manfaatkan. Dan ini salah satunya. Kayak gitu. Ya. Nah, ini diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dari keluarga yang prasejahtera. Ya, kalau kalau tadi penerima KIP kuliah itu di kampus, em, sebenarnya ada penerima KIP kuliah tapi tidak terdaftar di Kementerian Sosial. Nah, sayang sekali tidak bisa mendaftar juga. Ya, jadi syaratnya harus terdaftar di Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan. Nah, itu syarat syarat wajib. Dan ini akan terverifikasi secara otomatis kalau misalnya teman-teman klik daftar lewat jalur afirmasi prasejahtera. Nah, ini otomatis akan ada semacam eh, verifikasi NIK, ya. Salah satu saja di anggota kartu keluarga itu penerima bantuan tercatat di Kementerian Sosial gitu ya. Maka teman-teman bisa mendaftar walaupun nama teman-teman tidak masuk. Seperti itu. Mau itu adiknya, kakaknya, bapak, eh, ibu dan bapaknya, salah satu, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk mendaftar. Seperti itu. Em, kemudian, apa ya? Untuk syarat IPK di sini lebih tinggi sedikit untuk magister. Kalau tadi 2, sekarang 3. Ya. Dan kalau dibandingkan dengan afirmasi-afirmasi lainnya, mau itu putra-putri Papua, kemudian apa tadi? Apa tadi? Putra-putri Papua sama daerah afirmasi itu IPK-nya kan lebih di bawah tadi ya, ya kan? Nah sekarang 3 lumayan lah. Dan saya yakin teman-teman semua pasti IPK di S1 itu kan dapat IPK di S1 kan nggak susah-susah banget kan ya. Saya yakin ada yang lebih dari 3. Nah ini bisa mendaftar. Kemudian untuk proses seleksi juga sama. Pokoknya beasiswa semua LPDP itu sama proses seleksinya. Kecuali persyaratan administrasi. Ya, ada administrasi, tes bakat skolastik, ada tes substansi. Nah, sekarang ini masuk ke afirmasi yang terakhir. Nah, kira-kira teman-teman masuk di sini bisa mendaftar lewat jalur yang ini. Ya, penyandang disabilitas. Ini juga sebuah kelebihan, bukan kekurangan. Ya, dan ini ada kriteria-kriterianya, teman-teman. Ada penyandang disabilitas fisik, ya, mungkin punya kelebihan tangannya, ya, jarinya jadi 6 misalnya, atau kelebihan-kelebihan lainnya di fisik, gitu ya. Oke, yang pertama itu afirmasi apa? Oke, yang pertama itu afirmasi, aduh, gimana ya? Yang pertama itu afirmasi putra-putri Papua, kemudian afirmasi daerah afirmasi, ya. Kemudian kriteria yang kedua, yang terakhir, yang berikutnya adalah prasejahtera. Silakan dipertimbangkan teman-teman kira-kira masuk di jalur yang mana, ya. Bisa dilihat, dicek ya. Kemudian yang terakhir adalah disabilitas. Ada disabilitas intelektual ya. Ini juga masuk, tidak harus misalnya punya mohon maaf, misalnya tidak punya kaki, tidak harus seperti itu ya, atau mungkin disabilitas mental. Ada juga yang punya kekurangan, mohon maaf, kelebihan di bagian ini ya. Ada penyandang disabilitas sensorik. Ya, ini banyak sebenarnya untuk disabilitas itu. Syaratnya mudah, ya cukup dibuktikan dengan surat keterangan disabilitas yang ditandatangani oleh dokter. Atau kalau misalnya yang punya kelainan mental, mental, mental sama mental. Mental, nah itu bisa kayak psikolog, ya.
dan seterusnya, atau dari pemerintah, dari rumah sakit, kayak gitu. Untuk magister 42 tahun, dokter 47 tahun. Kita lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya biar lulus? Teman-teman pengen lulus beasiswa LPDP? Pengen? Atau bagaimana? Atau masih kayaknya nggak dulu tahun ini atau bagaimana? Atau masih ada yang kurang yakin? Mau. Oke. Ya, ya. Sepertinya mau ya, teman-teman ya, karena ikut ikut kegiatan pada malam hari ini. Nah, gimana caranya biar lulus? Gimana? Jawabannya itu sebenarnya ada di teman-teman ya. Ya, untuk seleksi administrasi ini em, apa ya? Kita perlu menyiapkan terkait dengan SI gitu ya. Dan nanti kita coba spill sedikit SI saya walaupun saya membaca itu, wah ternyata saya pernah menulis ini gitu ya, dan itu sangat sederhana sekali. Tapi tidak apa-apa, sederhana tapi alhamdulillah bisa gitu ya. Nah, untuk SI ini sebenarnya em, bagaimana kemudian kita bisa menceritakan ya terkait dengan masalah gitu ya. Kita bahas satu-satu saja sebenarnya di slide selanjutnya. Nah, ini untuk SI itu kita perlu menulis 1.500 sampai 2.000 kata ya. Apa aja sih yang ada di SI itu, teman-teman? Nah, sebenarnya seperti esai pada umumnya, kita perlu mencari masalah terlebih dahulu. Kita mengidentifikasi ya masalah yang nyata yang sedang dihadapi di bangsa kita. Kalau misalnya menemukan masalah di negeri orang, saya kira tidak perlu buat jadi alasan mendaftar LPDP gitu ya. Kalau misalnya kita melihat ada masalah nih, nah bisa jadi alasan tersendiri buat teman-teman untuk membuat esai itu. Ya. Oke, saya konfirmasi terlebih dahulu. Kira-kira untuk afirmasi sebelumnya sudah bisa ditangkap nggak beberapa kriteria itu? Bisa ya. Lalu nanti kalau misalnya ada kurang jelas kita coba di sesi diskusi ya. Nah, yang pertama ada masalah. Jadi kita perlu, oke. Jadi masalahnya itu tidak harus yang umum. Kalau bisa teman-teman menemukan masalah di dusun tempat tinggalnya teman-teman itu juga bisa diangkat ya. Misalnya ada masalah di desanya teman-teman itu bisa diangkat. Nggak harus masalah se-Indonesia. Nanti akan kita kesusahan untuk menyusun rencana kontribusi. Kalau misalnya spesifik di daerah masing-masing kan gampang ya. Gampang. Iya gampang. Insya Allah gampang kalau punya kemauan. Kayak gitu. Jadi kita perlu menunjukkan data. Harus objektif. Data yang objektif dan juga relevan ya dengan prioritas nasional. Nggak bisa lari dari itu, teman-teman. Apa sih prioritas negara kita? Ya, kayak gitu. Jadi kita jangan menulis secara umum. Kita harus khususkan esai kita mengarah kemana. Maka kita perlu menunjukkan data yang objektif dengan prioritas tadi, teman-teman. Misalnya, apa ya, tantangan di bidang pendidikan, ya terserah nanti passionnya teman-teman di bagian mana, tergantung jurusannya teman-teman di bagian mana, bisa juga pertanian, kalau saya sendiri pertanian ya, atau energi bisa juga. Nah sekarang kan pemerintah juga sedang ada apa ya, ada fokus ke sana kan ya, energi dan juga kesehatan. Jadi kita harus benar-benar menunjukkan bahwa kita itu peka terhadap kondisi negeri kita, kayak gitu.
Dan kita punya kepedulian untuk kemudian berkontribusi menyelesaikan masalah itu. Sederhananya seperti itu. Kita hadir sebagai solusi. Maka kita perlu untuk menulis dengan hati, tapi tetap pakai jari buat mengetik ya, kayak gitu. Menulis dengan hati yang benar-benar peduli gitu ya, karena ya memang tadi walaupun fokusnya kita ke tempat yang kecil, kan perubahan yang besar itu berawal dari yang kecil-kecil kan ya. Walaupun memang kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Itu juga bagian dari solusi. Saya kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya solusi. Solusi teman-teman mengapa S2 atau S3 itu penting ya. Nah ini teman-teman. Di ESA itu kita perlu juga menjabarkan terkait dengan solusi. Bagian ini sebenarnya eh saya menyebutnya jantung dari esai kita ya. Jadi kita harus wajib menjelaskan kenapa studi yang kita pilih itu penting untuk kemudian menjawab masalah yang kita angkat. Bener nggak? Nggak. Bener ya? Kayak gitu teman-teman. Jadi kita perlu mengaitkan antara program studi ya dengan rencana riset kita atau kontribusi kita ke depan. Itu penting. Jangan sampai kita mau berkontribusi di bidang ini, tapi program studi yang kita ambil nggak nyambung. Kita mau berkontribusi di bidang pertanian, misalnya kita ambil program studi apa kesehatan, misalnya kesehatan masyarakat, ya kan nggak nyambung kan ya. Jadi harus benar-benar di perhatikan kayak gitu terkait dengan solusi ini. Jadi LPDP itu ternyata eh, apa ya, ingin melihat begitu pendidikan yang kita ambil itu bukan hanya eh, sekadar tadi untuk gelar ya, bukan hanya sekadar untuk gelar, tapi untuk menjawab kebutuhan bangsa. Sekali lagi kebutuhan bangsa karena kita menggunakan uang rakyat dari APBN kayak gitu. Sederhananya seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya setelah solusi ada kontribusi. Ini juga penting teman-teman. Terkait dengan kontribusi tadi sempat disinggung juga ya. Ini adalah bagian yang paling penting menurut saya. Semuanya penting sih, tapi kontribusi itu penting karena itu kontribusi itu kan adalah dasar yang kemudian kita ingin mendaftar LPDP kan. Diawali dengan kita mengidentifikasi masalah tadi. Jadi kita perlu menceritakan rencana konkret kita setelah studi itu kita mau mau berkontribusi di bidang apa. Kayak gitu teman-teman. Ya, profesi yang akan kita tekuni itu di bidang apa? Riset yang akan apakah kita akan melanjutkan riset eh, kalau kita daftar S2 ya riset di magister kita atau tesis kita. Intinya apa dampaknya gitu ya. Sederhananya seperti itu. Ya, kayak gitu teman-teman. Karena mimpi yang kita tulis itu bisa menjadi kenyataan eh, kalau misalnya eh, benar-benar apa namanya ada arahannya kayak gitu. Dan kita harus sudah mempersiapkan step-stepnya seperti apa. Dan itu perlu dituliskan di esai. Menurut saya seperti itu sih sederhananya ya. Kemudian kalau ini terkait dengan esai, kita coba lihat esai saya ya. Kalau masih ada, boleh teman-teman masih ada waktu. Nanti kita akan lanjut ke bakat skolastik. Kemudian yang terakhir apa tadi? Substansi. Ya. Berapa menit lagi moderator?
Suaranya belum muncul. Oke, lanjut ya. Suaranya masih belum muncul. Bisa di kolom chat. Nah, Bisa lanjut Kak, lanjut. ya, kita lanjut ke saya. Mohon maaf sebenarnya tulisan saya kurang, kalau misalnya menurut teman-teman kurang pas, ya di skip saja. Tapi paling tidak apa yang saya sampaikan tadi itu ya kayak gitu gitu. Mana ya? Semoga bisa ditampilkan. Kalau masih ada, semoga masih ada. Bentar, bentar ya. Mana lagi esainya ini? Oke, apakah sudah muncul teman-teman? Muncul ya. Oke, sudah muncul ya. Nah, selain esai nanti teman-teman akan mempersiapkan ini. Kalau kalau di tahap tahap satu kemarin itu untuk profiling diri, mau itu kekuatan, ya kelebihan, kekurangan, pengalaman yang membanggakan itu sudah dalam bentuk esai. Jadi ada dua esai, ya, yang esai khusus menjelaskan diri kita, kemudian ada esai yang kontribusi tadi buat negeri. Nah, ternyata ada dapat komen tuh pihak LPDP dari para panelis. Katanya kayak ribet kalau misalnya dalam bentuk esai, karena kan mereka nggak baca semuanya. Kalau misalnya dalam bentuk poin-poin kan itu lebih mudah dipahami, bukan dipahami sih. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi teman-teman perlu menulis ini. Apa sih kelebihannya teman-teman? Kita perlu sombong dalam hal sombong positif ya, kayak gitu. Ya, kalau saya dulu, ini teman-teman, teman-teman perlu menuliskan kelebihannya apa, poinnya gitu ya. Kalau saya ini kelebihan saya dulu saya tulis gitu ya. Namun bukan hanya sekadar kelebihan yang dituliskan, tapi apa kira-kira apa pelajaran yang teman-teman ambil dari kelebihannya itu? Apa sih manfaatnya? Kayak gitu. Nah, kalau contohnya misalnya saya berkomitmen untuk tepat waktu. Nah, saya jelaskan kenapa. Ternyata kalau misalnya tidak berkomitmen, itu akan mengubah sesuatu yang sudah kita sepakati kan, begitu kan. Kalau misalnya saya teman-teman janjian dengan orang lain, kemudian tidak menepati janjinya dalam misalnya hadir dalam rapat, sederhananya rapat gitu ya. Saya yakin teman-teman dalam organisasi juga, ya itu akan mengubah segala rencana yang sudah disusun sebelumnya. Maka kita perlu ada komitmen dengan waktu. Nah, dijelaskan itu kenapa kayak gitu. Tapi ini kalau tidak salah 250 karakter. 250 karakter. 250 huruf. Kemudian kelemahannya. Nah, teman-teman perlu menuliskan, kalau saya pertimbangannya, teman-teman perlu menuliskan kelemahan itu kalau bisa lebih sedikit dari kelemahan itu kalau bisa lebih sedikit dari kelebihan. Jangan sampai teman-teman kelemahannya banyak banget, kelebihannya sedikit, ya kan? Nah, perlu menuliskan kalau saya kelemahan saya sedikit aja. Tapi tidak cukup menuliskan kelemahan. Misalnya, saya tidak kemampuan bahasa Inggris saya rendah. Enggak cukup sampai di situ. Perlu dijelaskan. Kalau kalau bisa teman-teman sertakan dengan pengalaman. Saya lemah Pak di bidang ini karena ini bakal dikonfirmasi juga kan pada saat saya kalau saya tidak salah ingat ini pernah dikonfirmasi pada saat seleksi substansi. Anda tidak bisa bahasa Inggris ya. Kasihan ya, kayak gitu. Tapi saya perlu menuliskan. Dulu saya pernah menginisiasi program ini, Pak. Itu adalah bentuk usaha saya untuk kemudian bisa, maksudnya kita menunjukkan kita kita ingin belajar walaupun sampai saat ini belum bisa kayak gitu. Paham teman-teman ya? Paham? Oke, pokoknya kayak gitu teman-teman. Jadi eh nggak cukup menuliskan kelemahannya apa, tapi
ya dituliskan kita berusaha untuk menutupi kelemahan itu atau kekurangan itu. Kemudian ada pengalaman yang membanggakan, ya. Apa yang teman-teman banggakan? Ya banyak yang bisa dibanggakan. Bisa hidup sampai sekarang juga harusnya bangga, ya. Mendaftar LPDP juga harusnya bangga, kayak gitu. Apapun yang menurut saya eh, pernah teman-teman alami. Kuncinya jangan berbohong di sini, ya. Karena akan dikonfirmasi di situ ada psikolog. Kalau misalnya sekali saja kita berbohong, maka itu akan ketahuan dan itu akan berpengaruh pada nilai kita. Kayak gitu. Tuliskan apa pengalaman membanggakan teman-teman. Dan sekali lagi pelajaran apa yang teman-teman dapatkan. Dulu saya belum tahu AI. Jadi tulisan saya acak-acakan kayak gini. Kalau sekarang kan ada AI. Bisa dimanfaatkan AI itu teman-teman ya. Paling tidak kita sudah punya eh, poin-poinnya. Apa yang mau kita bahas. Tidak masalah. Penting menggunakannya dengan bijak. Ya, kayak gitu. Nah, di sini saya menyampaikan ini pengalaman saya yang membanggakan walaupun sederhana. Kita tidak perlu menceritakan sesuatu yang saya pernah menjadi seorang presiden. Enggak. Saya pernah menjadi wakil presiden. Misalnya seperti itu. Enggak harus begitu. Yang sederhana-sederhana saja, tapi pengalaman apa yang bisa teman-teman dapat dari kejadian tersebut. Bukan pengalaman, pelajaran apa yang teman-teman bisa dapatkan di pengalaman tersebut. Kayak gitu. Kita belajar apa di sini. Nah, ini saya menuliskan mengajarkan saya betapa pentingnya dedikasi, gitu ya. Ya gitulah. Lanjut ya, nanti takutnya habis waktu. Udah habis nih waktu. Dikit lagi teman-teman ya. Oke, kemudian kita perlu menuliskan terkait dengan kurang membanggakan. Bukan yang tidak hanya yang membanggakan, tapi yang kurang membanggakan juga perlu kita tuliskan. Ini dulu saya menceritakan terkait dengan masih organisasi, karena saya tidak, kodarulahnya tidak punya pengalaman di bidang-bidang lain ya, banyak terlibat di organisasi. Jadi saya menceritakan saya gagal di bidang ini, saya tidak bangga dengan kejadian ini. Tidak bangga dengan diri saya. Akui itu teman-teman. Tapi kemudian kita menceritakan dari kejadian itu kita belajar apa. Dan kemudian apa upaya kita untuk kemudian kalau misalnya kejadian yang serupa bisa terjadi, kita benar-benar siap untuk mengatasinya. Mencegah itu kemudian bisa terjadi. Kita harus sudah punya rencana di awal. Itu perlu diceritakan juga. Nah, ini saya menceritakan dari kejadian itu saya belajar dan seterusnya. Ya. Dan nanti akan menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran selanjutnya. Kayak gitulah, sederhananya begitu teman-teman. Nah, ini juga penting. Apa sih hal terakhir yang teman-teman ajarkan pada diri sendiri? Ini sebenarnya template banget sih. LPDP itu pasti begini. Ya kalau sekarang saya cek di websitenya juga dikembalikan seperti ini. Tinggal bagaimana kemudian teman-teman bisa menceritakan realnya teman-teman seperti apa, ya, dengan benar-benar jujur dan pernah dialami. Jangan menceritakan kejadian orang lain. Ya tidak masalah kalau misalnya ada kaitannya dengan kita, tapi kan lebih lebih keren kalau misalnya kita yang mengalami dan kemudian kita ceritakan dengan jujur. Ya, saya menceritakan apa yang hal terakhir saya ajarkan pada diri saya sendiri. Kemudian kesalahan apa yang, nah ini penting buat teman-teman yang sudah bekerja atau mungkin selama kuliah, bisa diceritakan juga karena ini diminta ya, apa yang pernah dilakukan selama bekerja. Dulu saya menceritakan bahwa saya pernah menjadi seorang guru di salah satu SMK pertanian swasta. Dan saat itu saya menjadi apa ya? Lupa lagi. Pokoknya menjadi pendamping, pendamping mahasiswa prakerin ya di SMK saya itu.
gitu. Dan ternyata saya melakukan kesalahan. Karena saya sebagai pendamping harusnya saya membimbing apa bukan mahasiswa, siswa-siswa ini, tapi akhirnya karena ketidaktahuan saya akhirnya salah dan akhirnya siswanya dimarah, ditegur oleh Kepsek akibat kesalahan saya yang tidak bisa membimbing. Kan begitu ya. Intinya apa sih pelajaran yang didapatkan? Pokoknya kembali lagi kepada kesadaran masing-masing. Kesadaran kita apa? Nggak apa-apa salah, tapi sadar nggak ke apa yang akan dilakukan setelahnya. Teman-teman paham ya? Atau terlalu cepat? Paham, aman. Oke, kalau terlalu cepat bisa disampaikan. Kayak pokoknya kayak gitu teman-teman. Kita lanjut ya. Ini ada tugas di luar ruang lingkup. Ini juga sebenarnya bisa menjadi value tersendiri bagi teman-teman. Kita bidangnya ini tapi mengerjakan ini. Ini kan bisa melihat ternyata teman-teman nggak hanya bisa melakukan satu hal saja, ya, tapi bisa melakukan hal-hal lain. Artinya kan sebenarnya ini tuh eh, ada karena panelis itu mau melihat apakah kita benar-benar siap mau kuliah atau tidak. Apalagi kalau misalnya kampusnya di luar daerah, yang biasa dengan orang tua di rumah, ya kan, tiba-tiba merantau keluar daerah dan tidak siap. Makanya ini mengonfirmasi teman-teman apakah benar-benar siap atau tidak. Ya, kemudian bisa diceritakan juga pembeda dari peserta lainnya, ya. Ya, sebenarnya pembeda dari peserta lainnya adalah kontribusinya teman-teman, tapi saya di sini merasa salah menulis itu. Padahal kan memang itu yang membedakan. Tidak mungkin saya berkontribusi di daerahnya teman-teman, yang masalah itu teman-teman angkat kan, kan tidak mungkin kan. Yang bisa berkontribusi di situ itu ya teman-teman kan yang paling mungkin. Makanya sebenarnya itu perlu diceritakan juga kayak gitu. Itu masukan sih. Terserah teman-teman ada yang lain atau tidak. Misalnya mau menyombongkan, menyombongkan sekali lagi dalam hal positif, menyombongkan yang lain-lain kelebihan juga bisa sebenarnya. Apa yang membedakan teman-teman membedakan dirinya teman-teman dengan peserta lainnya. Nah, ini juga penting kalau misalnya teman-teman punya pengalaman bisa diceritakan pekerjaannya, gajinya besar banget teman-teman ini. Kurang dari 36 juta. Padahal enggak sih. Itu itu karena pilihan saja di LPDP nggak ada pilihan gaji 200.000 ya. Jadi itu itu dikonfirmasi juga oleh panelis pada saat wawancara. Memang benar gajimu 36 juta. Kayak gitu. Jadi saya jelaskan tidak Pak kayak gitu gitu gitu. Kayak gitulah. Nah, kemudian penting juga kalau misal teman-teman ada pengalaman di organisasi, ya, organisasi apa pernah jadi apa-apa bisa diceritakan, ya. Yang paling terbaru juga sebenarnya bisa, ya. Atau misalnya yang udah lama-lama, misalnya di SMP, teman-teman ingat pernah jadi apa, itu bisa diceritakan juga. Prestasi apa? Saya tidak punya prestasi. Untuk bahasa, oke, saya mau menceritakan sedikit terkait dengan bahasa. Saya dulu itu kendalanya bahasa sih. Mendaftar LPDP saya lulus 2023 bulan Juli. LPDP sudah dibuka, tapi saya tidak sempat mendaftar bulan Juli itu dan enggak, ya bulan Juli dan saya harus mendaftar di 2024-nya, bulan Januari. Ya, karena kendala di bahasa. Saya 2 kali ambil sertifikat bahasa TOEFL dengan modal nekat karena belajar semampunya dan waktu semakin mepet gitu ya. Percobaan pertama alhamdulillahnya belum dapat skor 400. Kasihan ya? Enggak kasihan. Kayak gitu, 400. Kemudian percobaan yang kedua alhamdulillah dapat 403. Beda 3 sama syarat LPDP dulu kan yang prasejahtera itu kan 400 ya. Saya dapat 403, teman-teman. Alhamdulillah. Dan itu bisa.
Kayak gitu teman-teman. Itu bisa teman-teman 400. Jadi LPDP itu tidak mempertimbangkan TOEFL-nya kita harus lebih dari 400, misalnya mendekati 500 enggak. Selagi bisa memenuhi standar itu bisa. Saya dulu sempat sempat ciut juga, kayaknya saya nggak bakalan lulus karena TOEFL saya segini, pas-pasan. Tapi ternyata LPDP nggak melihat itu. Yang penting teman-teman sudah memenuhi standar itu ya yang dipersyaratkan dan ya layak kayak gitulah. Oke, lanjut ya. Ini ada pelatihan apa saja yang pernah teman-teman ikuti. Kalau bisa pengalaman ini yang ada hubungannya dengan kontribusinya teman-teman itu malah lebih oke sih. Misalnya pertanian. Malah saya nggak ada pertanian di sini ya. Oh ada. Ini magang, magang pas SM, magang pas S1. Saya dulu magang di Manado, bukan Manado, Sulawesi Utara, Minahas. Ini saya cantumkan. Kemudian pengalaman riset, kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Banyak orang yang lulus tanpa pengalaman riset. Yang penting bagaimana kita bisa meyakinkan panelis itu. Sebenarnya kuncinya dua sih. Nggak apa-apa sudah masuk ke substansi ya. Eh, di substansi itu kuncinya dua. Kita bisa meyakinkan panelis dengan memang kita punya banyak keunggulan gitu ya. Banyak pengalaman-pengalaman pagi riset. Misalnya kan kita misalnya punya pengalaman riset 10, publikasi 10. Kan panelis uh, udah cocok nih orang jadi LPDP. Karena kuliah itu kan tidak jauh-jauh dari riset sama publikasi kan. Iya kan? Apalagi S2, S3. Itu yang pertama. Jadi meyakinkan panelis dengan kita profil kita udah bagus. Kita sudah kita sudah punya banyak pengalaman terkait dengan publikasi sama riset. Saya punya teman yang seperti itu. Dia wawancaranya kayaknya 20-an menit. Oh, Anda pernah melakukan ini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jawabannya kayak gitu-gitu aja lulus, nilainya tinggi. Karena emang udah bagus. Panelis itu yakin. Kan poinnya hanya bisa meyakinkan kan. Tapi bagi kita, bagi saya ini yang tidak punya pengalaman, kayak gitu, punya banyak kekurangan, kelebihan, kayak gitu. Nah, itu perlu meyakinkan panelis dengan kata-kata kita, dengan kalimat. Ya kita jangan bingung. Kalau misalnya kita bingung menjawab, maka panelisnya juga akan bingung. Iya kan? Makanya kita harus benar-benar yakin, yakin dengan apa yang kita sampaikan. Oke, kita skip-skip. Ini udah banyak ya. Karya ilmiah ada nggak? Konferensi dan seminar, penghargaan ada tidak? Nah, sekarang ini penting teman-teman, untuk rekomendasi ini perlu diminta di awal. Karena rekomendasi ini penting dan nggak bisa memalsukan tanda tangan. Ya penting ya, tidak bisa. Harus jujur administrasi LPDP itu. Karena kontak yang di sini ini bakalan dihubungi. Email ini dihubungi pihak LPDP. Kalau misal dihubungi dan tiba-tiba mereka menyampaikan tidak merekomendasikan teman-teman, kasihan. Ini akan didiskualifikasi. Ya gugur di seleksi administrasi nanti. Penting untuk jujur-jujur kayak gitu. Kalaupun misalnya lolos, tetap bakalan ketahuan akan diberikan sanksi oleh LPDP. Ya pengalaman dulu bahkan yang tidak berkontribusi tidak kan LPDP itu kan harus ada kontribusi setelah lulus ya kan ya. Ada kan tuh yang viral yang tidak belum memenuhi kontribusi dan sudah tinggal di luar negeri kan harus memulangkan dana sekitar 2 miliaran plus pajak. Banyak kan ya. Makanya jangan main-main sama sama administrasi. Perlu jujur. Nah, sekarang kita masuk ke saya singkat-singkat saja. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan terkait dengan garis besarnya apa. Teman-teman perlu memilih tema juga bisa, nggak ada tema juga nggak apa-apa. Ya, kalau temanya kan komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Masih ya, tadi jaringan saya kurang stabil. Lanjut ya. Oke.
tema pokoknya tema teman-teman. Kalau bisa ada tema silahkan, kalau tidak ada ya nggak apa-apa ya. Jadi untuk esai itu bisa teman-teman memperkenalkan diri, tapi singkatnya terbatas ya 200, maksimal 200 kata. Jadi bijak-bijaklah menggunakan kalimat-kalimat itu. Yang pertama mungkin perkenalannya singkat, teman-teman apa, eh, nama teman-teman siapa, atau nggak perlu nama juga bisa, esai pada umumnya. Tapi kalau saya di sini mencantumkan nama. Ya namanya saya apa, terus saya tinggal di mana juga saya menceritakan, karena latar belakangnya saya adalah bukan daerah afirmasi, afirmasi prasejahtera yang punya kelebihan-kelebihan itu, maka saya ceritakan di tempat saya itu sulit, tidak ada listrik, tidak ada jaringan, sampai sekarang juga tidak ada sih, ya nggak apa-apa. Itu PR, berarti itu nanti peran saya kemudian bisa berkontribusi di sana kan, begitu kan, ya gitu. Jadi saya fokus ke kampung saya masalahnya. Nah, perlu juga menceritakan kalau misalnya teman-teman mau berkontribusi di bidang pertanian, berarti harus, oh oke. Di materi sebelumnya untuk LPDP yang reguler oleh Pak Ihsan, kalau tidak salah, itu sempat diceritakan terkait dengan masalah. Sebenarnya penting kalau untuk beasiswa LPDP itu bukan, kalau terkait dengan kontribusi, bukan kita mau berkontribusi ini, bukan. Tapi kita sudah berkontribusi di bagian mana sih? Kemudian kita stuck dan nggak ada solusinya selain kita lanjut studi, dapat ilmu, kemudian bisa melanjutkan kontribusi. Itu kan lebih keren, ya kan? Kalau nggak salah kayak gitu. Saya juga ikut materi kemarin karena saya mau lihat, eh, jangan sampai nanti saya menyampaikan sesuatu yang sudah disampaikan dan ternyata memang ada sih tadi beberapa. Mohon maaf teman-teman ya. Oke, sebagai pengulangan saja. Ini mengenalkan jurusan juga penting karena dan prestasi yang diunggulkan juga penting. Tapi sebagian kecil saja, jangan banyak-banyak. Nah, sekarang menceritakan pengalamannya teman-teman, kalau bisa pengalaman yang ada hubungannya dengan program studi yang dituju. Jangan sampai pengalamannya di marketing, kontribusinya di pertanian. Ya nggak apa-apa, jual tanaman. Tapi kan beda, konsepnya nanti bakalan beda dengan yang nanti akan teman-teman ceritakan. Jadi saya menceritakan saya ini mahasiswa SMK-nya, saya ini petani loh Pak, saya ini petani. Bener sih saya petani. Kemudian saya sekolah di SMK Pertanian, saya kuliah S1 Pertanian, dan saya mau lanjut lagi pertanian, berkontribusi di bidang pertanian. Kan itu lebih lebih linear, ya kan? Itu bisa dipertimbangkan juga. Kayak gitu teman-teman. Nah, setelah perkenalan singkat itu, kita perlu menceritakan masalah di daerah teman-teman itu apa sih? Ya, saya menceritakan masalah di daerah saya itu ada ini loh Pak. Bukan Pak, ada ini ya. Harusnya petani itu kan harusnya kalau bisa kita pikirkan petani kan harus sejahtera. Iya nggak sih? Iya dong. Karena tanamannya makan tinggal ambil. Kalau misalnya ada kelebihan tinggal jual. Harusnya sejahtera. Petani-petani di Jepang itu kaya-kaya, banyak duit. Tapi kenyataannya tidak di negeri kita. Kira-kira apa masalahnya? Saya menceritakan pokoknya sederhananya seperti itu dan saya kaitkan dengan saya ceritakan masalah di sini ya. Kemudian saya menceritakan, saya hubungkan dengan kontribusi saya, bukan program studi yang akan kita ambil. Tadi saya sempat singgung juga pas di PPT itu ya, di slide. Apa masalahnya? Program studinya apa kira-kira yang mendukung? Kita ambil itu. Ceritakan juga teman-teman. Untuk mewujudkan impian itu, saya memilih Institut Pertanian Bogor. Ya gitu. Ya gitu sih. Di bidang studi, program studi pemulihan dan bioteknologi tanaman. Karena masalah saya terkait tanaman, saya mengambil program studi ini dengan, tentunya harus didukung ya. Apa kira-kira didukung dengan kurikulum. Kita perlu membaca kurikulum, kita perlu meriset, kita perlu mencari tahu terkait dengan program studi yang akan kita tuju.
Jadi kita bakalan tahu kita mendapatkan materi ini loh pada saat kuliah dan kayaknya ini bakalan cocok buat nanti menyelesaikan masalah kita, kontribusi kita ke depannya. Itu penting juga diceritakan dalam esai. Singkat-singkat ya teman-teman udah terlewat, mohon maaf. Dikit lagi teman-teman, mohon maaf. Nah, kemudian setelah program studi kita sudah dapat, kita ceritakan kontribusi kita apa. Kan tadi ada kontribusi ya. Saya bertekad memberikan kontribusi positif kepada negeri. Asik, Masya Allah. Amin ya. Doakan teman-teman di bidang keilmuan saya. Makanya, untuk rencana kontribusi ini sebenarnya bisa jangka pendek, jangka panjang. Tapi ada juga yang nggak membagi kontribusi itu. Jadi fokus ke kontribusinya kira-kira apa. Tapi kalau saya membagi tiga, pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Ini juga penting. Sederhana kontribusi saya, teman-teman. Nggak harus jadi seorang menteri pertanian. Nggak. Saya akan kembali ke daerah saya akan menjadi petani. Kayak gitu. Di kebun milik ayah. Jadi saya pulang akan bertani. Menjadi contoh buat masyarakat. Kan sederhana kan? Kayak gitu sih. Nggak harus nggak harus kontribusi yang wow. Tidak. Bukan itu teman-teman yang diminta, tapi yang benar-benar nyata, bukan nyata, yang benar-benar yang teman-teman mampu dengan program studi yang teman-teman ambil. Ini yang saya akan lakukan ke depannya, doakan. Kayak gitu. 5 tahun pertama saya akan membangun P4S karena saya dulu magang di P4S juga dan saya kira itu sangat membantu sekali kebutuhan petani ya. Petani bisa jadi sejahtera karena itu. Ya mungkin ya opsinya itu. Dan bagian paling penting adalah petani mampu melakukan pemulihan tanaman secara konvensional. Saya tadi memilih program studi pemulihan tanaman, ya, sehingga menghasilkan benih secara mandiri. Karena tadi saya menceritakan masalahnya, mereka tuh biaya benihnya mahal, tanamannya tidak hidup, masalah iklim juga, ya kan? Nah ternyata saya paham setelah kuliah ini saya paham bagaimana tuh cara memproduksi benih. Ada kan caranya di pemulihan tanaman. Saya sudah riset terlebih dahulu dan ternyata ada. Dan saya bisa melakukan itu. Kayak gitu. Kayak gitu teman-teman, sederhana. Itu sih untuk esai dan mungkin jangka panjangnya saya akan menjadi dosen kalau saya ceritakan karena bisa lebih berkontribusi. Oke, kita kembali ke slide tinggal beberapa lagi. Bentar. eh Dikit lagi teman-teman ya. Mana tadi? Oke. Apakah sudah muncul ini masalah solusi kontribusi? Ya, kita lanjutkan. Ini penting juga seleksi substansi. Ya tadi ya sudah saya sampaikan, tinggal beberapa slide lagi. Nah, tinggal 2 slide lagi kayaknya. Nah ini teman-teman, apa sih yang perlu kita siapkan pada saat seleksi substansi? Bagi saya yang dari Sulawesi juga kesusahan. Solusinya adalah latihan practice, practice, and practice. Ya, latihan. Kalau saya dulu latihan, ikut mock up teman-teman. Ya, mock up interview itu kan banyak di YouTube itu. Teman-teman perlu tinggal nonton saja juga banyak. Ada yang mock up interview LPDP di YouTube banyak. Ratusan channel bisa teman-teman buka. Ya, atau teman-teman daftar yang oke. LPDP sekarang kalau ada yang memberikan pelatihan terkait dengan LPDP itu sebenarnya pelanggaran kalau misalnya minta bayar. Sudah jadi awardee terus kasih latihan dan minta bayaran itu pelanggaran, ada aturan tersendiri dari LPDP. Makanya wajib gratis kayak gitu. Itu khusus LPDP ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Kalau misalnya ada yang buka seleksi substansi mock-up interview LPDP bayar 100.000, wah kasihan banyak yang gratis teman-teman, perlu diperhatikan juga jangan sampai eh, ikut
Karena itu pelanggaran. Kecuali memang bukan award di LPDP sih. Tapi kan nggak mungkin bukan award di kemudian kasih latihan. Ya kan berdasarkan apa? Ya itu saya nggak tahu. Itu intinya itu teman-teman. Jadi em, ini ya yang perlu kita perhatikan. Tadi sudah saya singgung bahwa kalau misalnya interview secara langsung kan menatap mata gitu ya. Tapi kalau online kan semua pendaftaran LPDP kan online semuanya ya. Kita perlu menatap kamera kayak gitu. Kemudian bukan layar yang kita tatap tapi kamera. Jadi kita benar-benar melihat mata pemateri kayak gitu. Itu sih. Jadi hmm, saya kira kayak gitu. Terus juga ada postur yang juga perlu diperhatikan ya. Duduk tegak, rileks ya. Jangan kaku teman-teman ya. Postur yang baik itu sebenarnya menunjukkan kita lebih percaya diri kan. Kayak gitu sih. Dan lain-lain ini perlu kalau teman-teman mau mau praktekkan juga bisa ya dengan kalau saya kita gugup, saya juga gugup, saat ini juga gugup karena ada senior-senior saya di sini. Senior teladan lagi. Kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Kemudian ada em, vokal dan artikulasi juga itu penting ya. Ada latihan-latihan banyak sebenarnya teman-teman. Tapi kalau mau latihan pakai ini juga bisa ya. Kita perlu smiling voice. Jangan sampai kaku terus bentak-bentak kan nggak ramah. Gitu teman-teman. Itu juga perlu diperhatikan. Jadi kekuatan kita itu ada pada suara kita kalau dalam wawancara ya. Kayak gitu sih. Terus kita perlu juga ada area yang bebas distraksi. Jangan sampai pada wawancara kita di tengah di warkop yang ramai kayak gitu ya. Nanti ada gangguan-gangguan. Kemudian eh, saya kira itu sih. Jadi seleksi substansi itu bukan tentang menjadi apa ya sempurna, tidak juga banyak yang punya kekurangan, tapi menjadi siapa diri kita gitu ya. Panelis itu bukan ingin melihat kita yang sempurna, bukan, tapi melihat siapa kira-kira diri kita dan itu akan digali. Saya juga pengalaman kemarin wawancaranya 45 menit dan banyak yang ditanyakan. Anda, saya nggak percaya Anda petani, baju Anda rapi, Anda pakai kacamata, kayak gitu-gitulah. Kayak gitu teman-teman. Gambarannya seperti itu. Nah, sekarang terakhir ya terkait dengan rute evaluasi ya juga teman-teman penting saya kira ya eh, kesalahan fatal ini beberapa kurang lebih 5 yang saya tuliskan ini tolong jangan jawab kayak saya pekerja keras Pak, nggak kayak gitu, itu terlalu umum ya. Panelis itu pengen lihat bukti nyata, kira-kira apa yang sudah dilaksanakan, kerja kerasnya di mana ya, kayak gitu teman, kurang lebih seperti itu. Kemudian ya kita kasih data gitu ya. Contoh, kita pernah melaksanakan ini. Saya dulu pernah menceritakan saya pernah ini. Perlu sombong tapi positif ya, karena itu diminta. Kayak gitu. Kemudian saya kira juga penting terkait dengan justifikasi studi lemah itu juga fatal. Makanya em, kalau misalnya alasan kuliahnya cuma menambah, biar cuma nambah ilmu, itu kan kayak, iya iya, nambah ilmu. Tapi LPDP itu pengen lihat kenapanya begitu ya. Kenapa di bidang itu penting tidak buat Indonesia. Makanya kita perlu riset kampusnya seperti apa itu kayak gitulah. Kemudian ya sekali lagi terkait dengan saya khususnya dulu juga saya sama, sekarang juga saya masih sama ada distraksi fillers words ya. Hmm, Pak, kayak gitu-gitu. Makanya perlu latihan. Tidak ada solusinya latihan-latihan. Dulu saya latihan teman-teman. Kalau untuk tes bakat skolastik itu saya beli buku karena saya tidak pintar
saya tidak sepintar Kafka sama siapa tuh Kemal di SEO season 3 gitu-gitu ya. Jadi perlu belajar untuk meluaskan piring tadi. Apakah kita layak atau tidak? Kalau misalnya kecil ya segitu yang kita dapat. Maka kita perlu belajar ya. Latihan. Sekali lagi latihan teman-teman. Berikutnya buta prioritas. Ini karena negara yang membiayai, kita tahu prioritasnya kemana. Ya, ya. Jadi jangan jauh-jauh. Nanti kalau misalnya kita tidak nyambung sama isu nasional, ya, bisa-bisa nanti esai kita kan kehilangan arah, ya gitu kan. Jadi selaraskan sama apa tadi? Selaraskan sama RPJMN, ya Rencana Pembangunan Nasional, kayak gitulah. Pembangunan nasional tapi yang menengah, ya. Tunjukkan begitu ya. Ide kita itu benar-benar dibutuhkan dan relevan buat itu. Kayak gitu sih teman-teman ya. Dan yang terakhir ya gugup tadi gugup minta maaf berlebihan itu saya kira juga nggak penting. Maaf Pak, maaf. Misalnya kita salah menjawab, maaf, maaf Pak, belum menjawab, maaf Pak. Nah itu juga saya kira kurang harus bisa dihilangkan. Solusinya latihan, latihan. Banyak ini kok yang menyediakan mewadahi teman-teman buat latihan ya. Dan bahkan malam hari ini juga teman-teman latihan. Kayak gitu ya. Jadi LPDP sekali lagi tidak mencari yang paling pintar ya. Saya juga bukan orang yang pintar-pintar, tapi yang paling siap berjuang sebenarnya. Intinya itu kalau menurut saya. Ya kesalahan itu ya wajar, kita manusia banyak salah, punya kekurangan. Asal kita mau belajar ya, dan itu akan dilihat oleh panelis nanti. Itu sih. Oke, terakhir terakhir banget teman-teman. Bagaimana kalau misalnya kita tidak lolos karena banyak pengalaman ada yang tidak lolos ya. eh saya alhamdulillah 1 kali coba lolos. Tapi saya juga punya teman ya, yang 5 kali coba belum lolos, 6 kali coba belum lolos, 7 kali coba belum lolos, 8 kali, 9 kali, ada yang bahkan 11 kali lolos. Tapi lolos di luar negeri sih, lumayan kayak gitu. Ya itu bukan rugi teman-teman ya. Karena kita itu sudah diberikan kan, sederhananya kita itu diberikan jatah gagal masing-masing. Misalnya saya diberikan jatah gagal 1 khusus LPDP ya. Atau ada yang diberikan jatah gagal 2. Kalau misalnya kita tidak menghabiskan jatah gagal itu, maka otomatis kita selamanya menjadi orang gagal. Iya kan? Karena tidak mau menghabiskan jatah gagal itu. Beda halnya kemudian kita memilih untuk menghabiskan jatah gagal yang diberikan, yang ditakdirkan buat kita, Tuhan ya, Allah, kita habiskan, maka setelah jatah gagal habis, pilihannya kan cuma satu, kita bakal berhasil. Dan sebagai penguat juga, sebenarnya gagal itu bukan rugi teman-teman, tapi beruntung. Ya, kok beruntung? Iya, beruntung. Hidup ini kan cuma 2, beruntung dan beruntung banget. Gagal, beruntung, karena memang kita sudah kita dapat banyak pelajaran. Gagal tapi banyak pelajaran, beruntung juga kan? Iya kan? Iya kan? Kayaknya iya. Beruntung, ya. Kita bisa tahu, kita bisa evaluasi kita kesalahannya di sini. Kan beruntung. Ketimbang kita tidak pernah mencoba dan tidak pernah merasakan gagal, kan nggak kenal LPDP itu seperti apa. Ya, gagal lagi beruntung. Kita bisa lebih siap lagi, ya. Dan kalau misalnya gagal kita habis 1, 2, takdir kita gagal kita 2 kali, habis kita habiskan, daftar 2 kali ya, biar habis, ya kan? Nanti jatahnya tinggal lulus, kayak gitu. Intinya proses kita menuju berhasil lulus itu adalah proses kita memperbesar, memperluas piring kita tadi. Ya, kita layak tidak. Kayak gitu lah. Mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, saya pun nggak nyangka teman-teman bisa menjadi awal di LPDP dengan latar belakang saya seperti itu. Alhamdulillah. Dengan penuh kesyukuran. Sekali lagi teman-teman bahwa LPDP itu beasiswa yang sulit.
Enggak. Beasiswa LPDP itu beasiswa yang sulit tapi mudah bagi mereka yang layak. Sekarang PR-nya di teman-teman, apakah mau punya kemauan untuk memantaskan diri menjadi tadi awardee LPDP. Saya kira itu sih. Terima kasih teman-teman. Jangan ragu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf sudah banyak menyita waktu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak atas sharing yang sangat berharga ya pada malam hari ini. Saya juga mendengar sambil kayak, kayaknya saya harus coba deh pas lulus dari S1 ini. Untuk itu, teman-teman, untuk tidak menyita waktu teman-teman lagi, mari saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu, dipersilakan untuk chat di kolom chat. Terima kasih. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Insya Allah. Oke, perkenalkan saya Rani, mahasiswa semester 8, Prodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah. Ini Kak Rahman, eh, kalau tidak salah itu kan kemarin teman, oh ya, sorry saya bukan mahasiswa prasejahtera, tapi kayaknya lebih aware dengan teman-teman yang KIP begitu. eh Kemarin itu kalau tidak salah ya saya sebut saya namanya Atika. Atika itu sempat mau daftar LPDP juga. Terus katanya yang pas dia bakasnya masuk nama itu yang kayak Rahman bilang itu dia tidak apa ternyata tidak terdaftar begitu dia sebagai KIP. Nah, kira-kira ini mana kan orang juga punya apa ya? Mau lihat kira-kira orang itu sebelum orang daftar kayak itu orang terdaftar atau tidak itu ada tidak webnya sendiri kayak misalnya yang terdaftar di Dinsos itu ada tidak webnya sendiri supaya kita tahu begitu jadi dari awal itu prepare-nya tahu gitu apakah masuk di LPDP reguler atau LPDP afirmasi begitu. Makasih saya kembalikan ke Aldi. Baik, terima kasih Kak Rani. Bagaimana Kak Rahman untuk bisa menjawab pertanyaannya? Ya, Bu dosen ya. Masa jadi gugup. Ya, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Kasus kalau yang kayak gitu, yang seperti itu sebenarnya ada sih, tidak sih website yang bisa kita gunakan untuk mengecek. Kalau dulu di 2024, saya belum baca panduan lagi yang terbaru, itu bisa mengecek nama kita terdaftar sebagai penerima bantuan sosial itu di cek bansos online. Jadi kita klik aja di Google, cek bansos online, kayak gitu-gitu. Nah, ini bisa muncul kita masukkan nomor kartu keluarga sama nama kalau tidak salah. Atau ada juga nik, pokoknya tidak lepas dari itu kita masukkan data kita. Nanti akan muncul tabel kita penerima PKH kah atau penerima-penerima yang lain. Kalau misal statusnya kita di situ aktif, maka kita bisa mendaftar di apa di beasiswa prasejahtera ya, afirmasi prasejahtera. Tapi kalau misalnya kita muncul tidak tidak aktif, em, saya kira perlu dicoba saja semua nik yang ada di kartu keluarga itu. Kan tidak harus kita kan, bapak kita, ibu kita, kakak, adik, kalau misalnya ada salah satu di situ sebagai penerima tidak harus kita. Kalau misalnya keluar statusnya aktif, maka kita bisa mendaftar jalur prasejahtera. Artinya kita terdata di Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya tidak, ada orang-orang yang kemudian berusaha, tapi dengan kesadaran diri sebenarnya sih, kalau misalnya kayaknya aku ini masuk di prasejahtera, begitu. Kalau misalnya ya dirasa memang masuk kayak gitu, dan memang ada juga kan penerima bantuan tapi kan tidak terdata, ya kan? Terdata di desa, tidak di kementerian. Maka sebenarnya bisa mengajukan itu melalui desa sebagai penerima bantuan sosial biar maksudnya mengajukan itu bukan mengajukan diri sebagai penerima tapi sudah sebagai penerima tapi tidak aktif
statusnya pas dicek, ya kita ajukan melalui desa kalau tidak salah, bisa sebenarnya, tapi tergantung, saya juga kurang paham dengan desa-desa ini, ada yang gercep, ada yang tidak, ya. Makanya untuk persiapan LPDP bisa ada jauh-jauh hari, kalau misalnya kurangnya di situ bisa mempersiapkan itu. Kita ke kantor desa dan mendaftarkan diri sebagai itu. Sebenarnya ada juga web online kan untuk mendaftar diri sebagai penerima bantuan sosial. Yang penting memang kenyataannya seperti itu berdasarkan data di desa. Saya kira itu sih Kak, kalau misalnya eh, tidak aktif, solusinya bisa itu. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak, tergantung diri masing-masing dan tergantung pemerintah di desanya peduli atau tidak. Ya, itu Oh, sih oke, Kak. oke. Makasih. Oke, iya, sama-sama. Makasih, Rahman. Akhirnya tak tahu berapa tahu sih. Oh, berarti kalau misalnya dari misalnya orang satu keluarga 5 orang, tapi cuma Mm. orang papa yang masuk, berarti tetap boleh berdaftar ya? Ya, otomatis nanti bisa akan terverifikasi sebenarnya sih. Itu DP sistem so otomatis Kak. Tapi untuk memastikan kalau dulu di 2024 itu tidak otomatis, kita perlu memverifikasi, kita buka website LPDP dan nanti akan ada link buat verifikasi em, apa apa nomor kartu keluarga. Itu kan otomatis anggota-anggota keluarganya bakal terdeteksi begitu. Kalau sekarang otomatis. Jadi poinnya, Berarti, mm-mm. mm, Berarti itu yang isi dari kelurahan begitu ya? Baru masuk ke Kemensos. ya untuk penyaluran bantuan itu biasa kan dari desa kan Kak. Jadi Mm-mm. poinnya bagaimana kita itu terdaftar di Kementerian Sosial. Ada yang memang dikelola oleh desa dan tidak harus terdaftar sebagai penerima di Kementerian Sosial baru orang kasih, yang penting dinilai layak. Nah, orang-orang seperti itu perlu mendaftarkan diri karena sayang sekali kalau misalnya tidak terdaftar kan masalahnya cuma tidak terdaftar padahal dia layak kan. Perlu Mm-mm. mendaftarkan diri. Mm. Mm-mm. Baru tuh kenapa case-nya kayak case-nya eh siapa tadi Atika, padahal kan dia terima beasiswa bidik misi di kampus, Nah, tapi dia ya, tidak terdaftar. ya ada orang-orang yang seperti itu Kak. Sayang sekali karena dia memang layak di S1-nya juga penerima KIP kuliah, tapi sayang sekali tidak terdaftar. Mungkin apa ya? Apa? Mas saya kan cuma di data kan, tidak tak upload dia punya data sebagai penerima. Itu sih. Jadi kalau kasusnya seperti Atika mungkin bisa ke kantor desa untuk mengurus itu, atau saya coba cari dulu siapa tahu ada website khusus misalnya mengurus itu secara online. Saya kira ada karena sekarang serba online mendaftarkan diri. Nanti kalau misalnya sudah terdaftar bisa lewat jalur afirmasi prasejahtera. Begitu, Oke, Kak. thank you Man. Ya semoga teman-teman kayak Irfan dan teman-teman yang lain bisa. Soalnya Rahman ini dia peserta tuh kebanyakan anak semester 4, jadi dia orang mau prepare dari sekarang sih. Ya, ya. Oke, saya kembalikan ke Aldi. Bisa, bisa, Makasih ya. bisa kan. Malah lebih bagus kalau saya persiapannya dari jauh-jauh hari, ya kan. Nah, apalagi tujuannya misal luar negeri kan persiapan bahasa. Orang Sulawesi saya kira jago-jago sih bahasa Inggris. Saya kembalikan, terima kasih. Baik Kak, izin saya juga mau bertanya sih. Iya, silakan. Kak, misalkan nih pada saat saya menulis esai, itu kan harus menulis rencana kontribusi saya kan bagi negara. Nah, jika pada kemudian hari terpaksa berubah dikarenakan ada suatu perubahan regulasi atau kondisi di Indonesia, itu bagaimana sikapnya LPDP terhadap penyesuaian tersebut? Apakah terkena sanksi atau dimaklumi? Gitu Kak, makasih. Jawabannya simpel, dimaklumi. Untuk kontribusi kita juga sebenarnya pakai. Kalau misalnya kita mengupayakan, izin jawab ya. Kalau misalnya kita mengupayakan kontribusinya kita benar-benar sesuai dengan apa yang kita tuliskan, ya itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya ke depannya tadi misalnya persoalan regulasi dan seterusnya menyebabkan kontribusi itu harus berubah. Intinya kita harus berkontribusi 2N, 2N plus 1 ya. Jadi kita berkontribusi dan kontribusinya itu pun LPDP itu menganggap itu kontribusi yang
penting kita tinggal di Indonesia dan terserah kita mau kerja apa. Mau jadi guru, silakan. Mau jadi apa saja, ya, mau kerja di swasta juga itu merupakan kontribusi. Tidak harus, jadi itu tidak dicatat di sistemnya LPDP, ya, kayak gitu. Itu cuma persyaratan buat melihat teman-teman memang punya tekad tidak buat kontribusi untuk Indonesia. Kedepannya mau kontribusi di bidang apa itu ya disesuaikan dengan keadaannya teman-teman. Bahkan di persiapan, jadi di LPDP itu ada namanya persiapan keberangkatan, ya. Persiapan keberangkatan ada yang online, offline. Saya dulu kemarin ikut offline di Ancol. Jadi beberapa hari itu kita dikasih materi semuanya. Materinya dari LPDP juga, dari Direktur LPDP semuanya. Itu ditanya, ada juga pertanyaan yang sama. Kalau misalnya ada orang yang kemudian tidak mau berkontribusi setelah lulus LPDP, jawabannya sederhana saja sih. Kan kita punya Tuhan. Biarkan Tuhan yang mencatat. Tanggung jawabnya bukan cuma di dunia kan. Gitu sih sederhana ucapannya, tapi kayak serem juga ya. Kayak gitu. Itu sih intinya, tidak tidak perlu berkontribusi sesuai dengan apa yang kita tuliskan. Tapi kalau misalnya sesuai, alhamdulillah. Apakah sudah jelas? Oke, baik Kak. Terima kasih, sangat jelas. Oke, bahkan penelitian saya, penelitian saya di bidang yang saya tuliskan di SI, sekarang saya tidak meneliti itu karena keadaan di IPB kan tahulah, kayak gitulah. Kadang-kadang kita memang harus memilih topik, kita diberikan pilihan topik dari dosen. Kan kalau misalnya nggak sesuai, kita mau jadikan pembimbing siapa kalau misalnya tidak ada yang fokus risetnya sama dengan kita, kan repot juga kita tidak dapat pembimbing. Makanya ya, ya saya harus mengambil ini dan alhamdulillah sampai sekarang sudah selesai. Tinggal menyusun, harus ada publikasinya juga sih. Cukup, terima kasih. Untuk teman-teman yang masih bergabung, disilakan untuk bertanya di komentar, di kolom chat. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat, izin saya jawab ya. Atau mungkin juga saya izin bacakan ya. Kurang lebih, iya, lulusan S1 Kesmas, ya, jalur KIP, tapi kasusnya tadi sama, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Nah, kalau misalnya mau daftar di LPDP, sebenarnya yang semuanya bisa kan jalur reguler ya. Tapi tadi passing grade-nya untuk TBS, kalau misalnya teman-teman mau ikut TBS tidak jalur LOE itu lebih tinggi ya. Jadi ya bisa jadi solusi daftar reguler kalau misalnya ya harus percaya diri juga sih. Silahkan daftar reguler kalau misalnya bisa, ya. Itu lebih gampangnya seperti itu karena memang tidak terdaftar sebagai apa penerima bantuan sosial walaupun kenyataannya penerima atau bagaimana tadi diceritakan KIP, ya, tapi tidak terdaftar, sayang sekali, bukan sayang sekali sih, memang rezekinya belum di situ, ya. Bisa daftar secara reguler, ya, silahkan daftar reguler bisa, tapi kalau misalnya mengupayakan untuk eh, tetap prasejahtera, solusinya kayak tadi yang sudah saya sampaikan, ya, bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu di bagian apa sebagai penerima bantuan, ya, biar nanti terdaftar di Kementerian Sosial dan itu bisa digunakan untuk mendaftar prasejahtera. Tapi kalau teman-teman di Sulawesi Tengah ini kan ada juga kan yang daerah afirmasi. Di Sulawesi Tengah kan ada. Silakan dicek daerahnya teman-teman masuk tidak di daerah afirmasi, masuk kriteria daerah afirmasi. Kalau misalnya masuk, daftar jalur itu saja, ya. Atau yang lain, misalnya putra-putri Papua, orang tua puput Papua, misalnya bisa silakan daftar. Atau disabilitas tadi, ya. Itu sih pilihannya. Yang lebih umum itu ya jalur umum reguler, itu semuanya orang bisa daftar. Dan menariknya LPDP itu tidak memandang siapa. LPDP memberikan kesempatan kepada semua masyarakat Indonesia yang memenuhi kriteria tadi. Bahkan tahu nggak, mau di Ayunda itu kan juga awal di LPDP kan.
beliau kurang apa? Artis. Tapi biar prestasi, jalur prestasi. Reguler tadi kan bisa bisa juga. Semuanya bisa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, baik Apakah Kak. Terima terputus? kasih Ya. juga atas jawabannya. Nah, mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya, dipersilahkan sebelum kami lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Tadi ada yang minta esai. Mana tadi ya? Iya, ada yang mau minta esai. Saya lupa. Ah, bukan. Apakah bisa dikirim di grup? Ya, sebenarnya di grup itu kan tidak semua orang hadir di sini ya. Saya juga bergabung di grup teman-teman ya. Jadi silakan kalau misalnya mau saya kirimkan lewat Japri saja atau mungkin minta ke panitia. Nanti saya kirim ke panitia. Tapi itu ya sesederhana itu silakan kalau misalnya teman-teman mau jadikan referensi boleh, tapi kalau misalnya tidak juga tidak apa-apa. eh Ya, nanti hubungi eh, apa panitia aja. Saya tidak tahu apakah admin grupnya atau ya sudah pasti admin sih panitia juga admin ya. Nanti saya kirim ke Kak Zakir. Eh, un- untuk pengingat bahwa untuk teman-teman yang telah mengikuti kegiatan malam hari ini, jangan lupa ya diisi absensinya. Oke, terima kasih. Dan sekedar pemberitahuan untuk mendapatkan sertifikatnya hanya bisa untuk mengisi absen. Hmm. Saya kira mungkin sudah cukup. Tidak ada yang bertanya. Tapi kalau misalnya ada yang bingung-bingung bisa ditanyakan lewat mana ya? Oke, baik Jabri Kak. juga boleh sih sebenarnya. Ya, bisa Ya, menghubungi saya lewat WA juga bisa. ya nanti Kak saya juga meminta DPSI sebagai contoh dan pedoman sih. Ya, Oke, baik Kak. Untuk itu sebelum kami tutup, diberikan kesempatan buat Kak Rahmat untuk closing statement kepada apa Kak ya? Rahmat. Silakan. Baik. Ya, eh saya meyakini satu hal sederhana teman-teman dan juga mungkin ini silakan kalau misalnya teman-teman yakini juga, tapi kalau saya itu dulu pernah baca quotes yang bunyinya ketika misalnya kita dalam perjalanan gitu ya, kan hidup ini perjalanan kan, kita berjalan begitu dan ternyata persis sampai kepada penghujung, ya kan? Pokoknya semua tak jatuh, orang-orang tak sama ini, pokoknya semua terjatuh, berjalan kan, baru persis di penghujung semua jatuh. Ketika misalnya kita berjalan ya dalam kehidupan kita mungkin melalui banyak masalah rintangan termasuk juga persiapan LPDP ada yang lulus tidak lulus itu wajar ya dan persis akan terjatuh teman-teman dan saya kira percaya akan dua hal saja. Yang pertama, ketika misalnya kita terjatuh Allah itu akan menangkap kita yang Islam ya mungkin punya keyakinan masing-masing ada Tuhan ya Tuhan akan menangkap kita itu pilihan pertama, bukan pilihan pertama, yang akan terjadi ya. Atau yang kedua, Allah akan mengajarkan kita bagaimana cara terbang. Jadi Allah itu tidak akan benar-benar membiarkan kita jatuh mati konyol. Kalau misalnya mau daftar LPDP, ya saya kira itu bagian dari proses wajar ada yang tidak lulus ya.
Tapi harapan saya tidak cukup sampai di situ teman-teman mencoba. Itu sih. Ya tadi karena jatuh itu bukan bukan kita gagal, bukan kita rugi, ya kan? Tapi itu adalah keberuntungan yang nanti mungkin dari kita terjatuh tadi, gagal tadi, Allah kemudian mampukan gitu ya. Jadi itu sih sederhananya seperti itu. Semoga teman-teman dimudahkan segala urusannya ya, mahasiswa S1 mau persiapan studi saya kira juga cukup dipersiapkan dari awal, itu wajib. Paling tidak mencari tahu dan teman-teman sudah satu langkah lebih maju dibandingkan yang lainnya yang kemudian memilih untuk tidak mencari tahu informasi-informasi beasiswa itu kan. Itu sih, terima kasih semuanya, khususnya kepada penyelenggara kegiatan. Semoga bisa berjumpa lagi kegiatan-kegiatan berikutnya. Kak Zakir, ada Kak Maharani juga, dan panitia-panitia yang lainnya. Teman-teman peserta juga, mohon maaf sekali lagi teman-teman kalau misalnya ada yang banyak kelirunya, ada yang sama dengan materi sebelumnya juga ya. Untuk seleksi TBS juga saya tidak sempat menyampaikan. Ya paling tidak latihan teman-teman, beli bukunya. Belajar di YouTube juga ada latihan-latihan soal. Kemudian untuk latihan soal di YouTube ada, di TikTok ada yang pengalaman belajar di TikTok juga ada, disesuaikan dengan kemampuan dan kenyamanannya teman-teman semuanya. Ya, pokoknya bagaimana kemudian kita bisa memperbesar piring kita sehingga nasi yang masuk itu lebih banyak. Ya, jangan membatasi dirinya kita hanya sekecil piring itu sehingga kalau misalnya rezeki itu adalah LPDP yang tidak muat di piringnya teman-teman saat ini, maka ya berusaha dong, ya kan? Berusaha untuk memperbesar piring tadi agar kita benar-benar dikatakan layak menjadi award di LPDP. Dan saya kira LPDP itu adalah tentang kesadaran ya diri kita masing-masing dan kontribusi kita mau kemana. Intinya bagaimana kemudian kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Dan saya harapannya sebenarnya satu juga sih kalau misalnya teman-teman sudah jadi award di LPDP, iya bantu dong orang-orang lain untuk menjadi awardi. Itu materi yang disampaikan pada saat PK, saya angkatan PK 247. Sekian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, terima kasih atas sharing malam hari ini. Sebelum itu, kami akan menyerahkan sertifikat online yang ada di slide. Iya, mohon izin saya ambil dokumentasi dulu ya, Kak Rahman. Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, tahan, satu, dua, tiga. Oke, saya kembalikan ke Aldi, selaku moderator. Baik, terima kasih Kak Zakir. Terima kasih kepada Kak Rahman atas sharingnya malam hari ini. Tentu dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Semoga apa yang kita dapatkan malam ini bisa menjadi bekal terus mempersiapkan diri dan tidak ragu mengejar kesempatan meraih beasiswa LPDP ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Study First dan Scholar Space serta seluruh peserta yang hadir mengikuti. Saya Aldila Larongga selaku moderator, mohon maaf apabila tutur kata atau sikap yang kurang baik selama memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Terima kasih Rahman. teman-teman. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, siap-siap. Ya, rekan-rekan yang masih bergabung, insya Allah besok malam masih ada lagi ya yang bisa ikut. Besok malam insya Allah akan ada sesi dari beasiswa unggulan. Dan ini targetnya dari S1 sampai dengan S3. Jadi kalau untuk LPDP itu kan biasanya untuk pasca sarjana, S2 dan S3. Namun untuk besok insya Allah dari semua jenjang, baik S1 sampai S3,
bisa ikut karena memang target untuk beasiswanya dari S1 sampai dengan S3. Mungkin itu, terima kasih banyak teman-teman sudah bisa lead grup. Sampai ketemu besok malam ya. Jangan lupa untuk meluangkan waktu. Terima kasih. Sama Kak.